Halo Password Iki Wiki, mantap. Balik lagi bersama Iki Wiki. Kali ini helmnya kebuka. Balik lagi bersama Iki Wiki. Kali ini kita mau touring lagi. Dan sekarang tidak membawa motor fiction seperti biasanya kan. Kalau touring biasanya bawa motor fiction, tapi kali ini Mamang nyobain touring pakai motor baru, pakai Honda Stylo. Sebenarnya sayang motor masih baru, udah dibawa touring, tapi alah jangan disayang-sayang. Namanya juga motor itu buat dipakai, jangan disayang-sayang. Kita pakai motor Honda Stylo ini untuk touring, dan kita juga biar bisa merasakan bagaimana rasanya pakai motor Honda Stylo dipakai touring tuh nyaman atau enggak. Tapi kalau firasat sih, kalau nyaman sih nyaman, kalau posisi duduk nyaman, cuman mungkin agak ada bakal pegel bagian pantat, karena memang ini masih benar-benar orisinil dari dealer, belum ada yang diganti sama sekali. Dari mulai shock breaker belakang yang keras, dan juga joknya yang keras, terus apalagi ya itu dua itu sih yang sangat mengganggu ya, jok yang keras dan shock breaker yang keras. Cuman ini Mamang juga boncengan. Kalau boncengan agak lumayan ngayun ya, nggak terlalu keras banget untuk shock breakernya. Dan ini kita mau touring ke daerah Pakidulan atau ke daerah pantai lagi. Kita mau ke Pantai Pamayang Sari. Jadi ini posisi Mamang dari Tasik Kota menuju ke Pantai Pamayang Sari. Sekalian ngabuburit juga karena kebetulan sore ini adalah masih bulan puasa. Ini puasa hari ke-16 kalau nggak salah. Kita sekalian ngabuburit dan menjajal bagaimana rasanya touring pakai motor Honda Stylo ini. Untuk jarak tempuh kurang lebih sekitar Tasik Kota ke Pantai Pamayang Sari itu 80 kilometeran lah. 80 km untuk kurang lebih untuk touring perdana dengan motor baru yang dari dealer itu udah lumayan cukup. Jadi gak terlalu jauh, tapi lumayan lah untuk 80 km. Tadi diisi full untuk bensinnya Pertamax turbo, karena kalau Pertamax takut campuran Pertalite juga, jadi percuma aja gitu. Kita beli Pertamax tapi isinya Pertalite, mending beli Pertamax turbo sekalian. Oke, kita sudah memasuki perbatasan Kabupaten Tasik dan Kota Tasikmalaya. Kita udah di Sukaraja. Dan dari sinilah kita udah, sebenarnya dari tadi juga dari daerah sebelum perbatasan Tasikmalaya kota sama kabupaten ini jalannya udah berkelok-kelok. Ini sudah berjalan sekitar 50 menitan, dan ini lumayan udah mulai terasa, udah ada hawa-hawa panasnya ini di pantat panas. Karena memang ya 50 menit duduk di atas motor kan lumayan lama ya. Ini udah mulai kerasa panasnya gitu kan. Jadi kita harus sering gerak maju mundur untuk menghilangkan rasa panas itu ketika kita sudah lama duduk berdiam diri di atas motor. Apalagi joknya yang keras ini. Jadi itu cepet banget bikin kita panas banget kalau misalkan duduk. Dan sebenarnya kalau misalkan duduk bisa panas di atas pojok yang keras itu bukan cuman dari joknya aja penyebabnya, tapi celana yang kita pakai juga. Kalau misalkan kayak jeans gini mah kan kebetulan memang pakai jeans, nah itu bisa mempengaruhi juga bikin pantat panas. Harusnya dari celana bahan kali kalau misalkan kita gak mau panas ketika duduk lama-lama di atas motor. Sepanjang perjalanan dari perbatasan Kabupaten Tasik sampai nanti ke Pantai Pamayang Sari itu kiri kanan nih hutan. Kiri kanan pemandangannya pohon-pohon hutan, pohon karet atau pohon-pohon kelapa dan sebagainya. Ini yang bikin sebenarnya kalau misalkan touring itu yang dibikin kangen itu bukan tujuannya, tapi di perjalanannya yang seperti ini nih. Nah terus kan ini jalanannya nggak rata, nggak mulus, karena kan ini hot mix lama, aspalnya aspal lama, belum diperbarui. Terus ketika kita ada tambalan nih, kayak tambalan jalan aspal begini, kan bumping ya, agak bumping, motor agak bumping sedikit ya, jadi kerasa banget. Disitulah diuji shock breaker keras atau tidaknya, dan ya udah pasti keras. Mungkin
mungkin teman-teman ada yang pernah lewatin jalur jalur Tasik ini untuk menuju ke Pantai Cipatuja dan Pantai Sinangkerta atau Pantai Pamayang Sari dan juga Karangtawulan. Bahkan mungkin ada teman-teman yang mau ke Pangandaran lewat jalur Cipatuja, ada mungkin. Coba komen, ditulis di kolom komentar. Oke guys, di sini kayaknya cuacanya udah mulai mendung. Udah ada gerimis rintik-rintik. Tapi mudah-mudahan gak hujan ya. Cuman gerimis aja. Karena kalau misalkan hujan berabe Dan ini kurang lebih kita sudah mencapai setengah perjalanan dari kota ke Pantai Pamayang Sari ya. Udah setengah jalan. Dan mudah-mudahan kurang lebih berapa ya? Sejaman lagi kali ya. Sejaman lagi ada, karena ini udah setengah perjalanan. Sejaman lagi kita udah bisa sampai di Pantai Pamayang Sari. Dan lagi-lagi mudah-mudahan gak hujan, karena kalau misalkan hujan, tidak bisa menikmati pemandangan. Dan biasanya daerah sini kalau misalkan hujan itu udah pasti kabut, dan kabut tebal. Pokoknya kalau misalkan berkendara ketika hujan kurang enak lah, kurang nyaman, licin lah. Dan kita juga tidak terlalu mengenal medan ke arah Pantai Pamayang Sari. Kita nggak terlalu hafal jalannya, konstur jalannya itu licin, dimana yang banyak lubang, dimana yang bumping. Makanya ya kita dimanapun kalau misalkan kita touring ke tempat yang belum kita hafal jalannya, ya harus tetap hati-hati. Safety-nya harus double. Jadi jangan utamakan keegoisan, dalam artian kita jangan mau ngebut-ngebutnya aja. Kita harus perhatikan juga konstur jalan itu bagus atau tidak. Ya kayak gini nih, ini memang bagus jalanannya, tapi bumping-bumping karena kebanyakannya dari coran, bukan dari hot mix aspal. Nah ini nih, ini bagus hot mix. Nanti teh coran deh gerak. Nah ini hot mix baru nih, kayaknya hot mixnya nih. Nah ini enak nih, udah mau berkelok-kelok, jalanannya hot mix, mantap. Aduh, air dingin ini guys. Duh, karunya ibu-ibu rewaset. Segernya bener-bener sejuk gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita main ke daerah yang sejuk gini ya, yang banyak pepohonan di situ, kita langsung berpikir kayaknya masa tua kita harus tinggal di daerah yang begini deh. Iya nggak sih? Cuman ya ini di perkampungan. Bagi kita yang biasa, atau bagi orang-orang yang biasa tinggal di perkotaan, ini ya nggak tahu ya mereka bakal betah atau enggak tinggal di perkampungan seperti ini. Sumpah ini jalan enakeun pisan buat cornering. Serius, dari tadi jalannya berkelok-kelok coy, enakeun tuh. Cuman karena bannya kurang memadai, kurang mumpuni, kurang proper, jadi takut kalau misalkan mau miring tuh. Ini kebetulan jalannya lagi hot mix nih. Kalau misalkan pala laur pantat udah mulai pegel bener-bener keras ini joknya kayaknya harus cepet-cepet diganti ya. Kalau lihat di TikTok sih katanya bahan yang bagus untuk jok stylo yang buat empuk ya. Maksudnya bukan cuma motor stylo sih, motor apapun dari bahan latex katanya. Dia empuk banget, renyah gitu kalau didudukin. Dan pastinya harganya juga lumayan, karena ya ada harga ada kualitas lah. Tuh dari tadi sepanjang jalan kayaknya kalau teman-teman perhatiin, ini tuh jalanannya ya berkelok-kelok terus. Syahdu lah kalau misalkan touring ke daerah sini. Coba deh buat teman-teman yang dari Bandung atau dari mana ya, dari arah Jakarta, Bekasi, kalau misalkan kalian mau ke Pangandaran jangan lewat Ciamis. Coba kalian lewat Cipatuja deh. Karena enakeun pisan atuh, sumpah. Oke guys, kita sudah sampai di daerah Karangnunggal, yang dimana ini menandakan tidak lama lagi kita mau nyampe ke daerah Pantai Cipatuja, Pantai Pamayang Sari.
Karangnunggal ini apa ya, bisa dibilang ini memang kabupaten, cuman ini tempat keramaiannya orang-orang Cipatuja, Karangnunggal gitu kan. Jadi semacam kota kecilnya lah. Di sini banyak banget yang jualan baju atau apa segala macam lah. Jadi kalau misalkan orang Cipatuja atau Pantai Pamayangsari, kalau misalkan mau belanja biasanya suka sampai ke Karangnunggal gini. Atau bahkan tidak sedikit orang yang langsung lebih memilih ke Tasikmalaya kota. Kalau di daerah sini mah udah ramai ya, udah banyak banget yang jualan gitu kan, banyak toko-toko besar juga. Ini namanya daerah Simpang. Jadi kenapa namanya Simpang? Karena di depan itu gak jauh ada jalan persimpangan yang menuju ke kiri ke Pantai Cipatuja, Pantai Pamayangsari, ke Pangandaran ke kiri. Kalau ke kanan itu ke tempat ziarah makam Pamijahan Syekh Abdul Muhyi yang lagi viral di TikTok tuh, yang Goa Saparwadi yang katanya tembus ke Mekah tuh. Nah, ini kenapa dibilang kampung daerah Simpang, karena di sini adalah tempat persimpangan jalan. Tuh, kita ke kiri. Kita ke kiri dari sini kurang lebih setengah jaman lagi kalau untuk sampai ke Pantai Pamayangsari. Setengah jaman lah kurang lebih. Ya, kita sudah mau memasuki daerah Kebun Karet, yang dimana memang kalau misalkan kita mau ke Pantai Cipatuja atau misalkan ke Pantai Pamayangsari, Sindangkerta, kita pasti melewati Kebun Karet. Nah, ini Kebun Karet kiri kanan. Tapi bukan cuman kebun karet aja, ada juga pohon-pohon apa sih namanya, orang Sunda mah almiso gitu. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Cipatuja. Ini kita udah gak lama lagi mau sampai ke Pantai Pamayangsari. Jadi Pantai Cipatuja sebelah sini, dan kita sudah melewati jalan berkelok-kelok selama kurang lebih 1,5 jam. Dan liur pulang belok jalannya, ini kita nanti ada persimpangan, dimana persimpangan itu kalau misalkan kita mau ke Garut atau ke Pantai Santolo, ya Garut, Santolo, Cidaun, kita bisa lurus. Mana ya pertigaannya? Nah, ini pertigaan Cipatuja. Jadi kalau misalkan kita lurus ke arah sana, itu tuh ke Santolo, Cidaun, Cianjur, Sukabumi, kita lurus. Karena kita mau ke Cipatuja, ke Pantai Pamayangsari, kita belok kiri. Nah, ini dari sini pantai yang bisa dilalui adalah Pantai Sindangkerta, Pantai Pamayangsari, Batu Karangtaulang, Batu Karas, Batu Hiu, dan kesananya Pangandaran. Nah, biasanya kalau misalkan yang jalur alternatif, kalau misalkan orang Bandung biasanya dari arah Santolo tuh, dari arah yang tadi. Cuman ya enaknya jalanannya sepi dan luas gitu kalau misalkan pakai jalur alternatif lintas selatan ini. Ini dia Pantai Sindangkerta. Kalau misalkan mau ke Pantai Sindangkerta tinggal ke kanan aja. Nah, ke arah sini ke kanan. Jadi kalau misalkan ke Pantai Sindangkerta tinggal belok kanan, dan itu biasanya kalau misalkan di hari Lebaran ya ramai banget pengunjung, asli banyak banget pengunjung kalau misalkan di hari Lebaran atau tahun baru, banyak banget. Karena memang di daerah Pantai Cipatuja ini yang paling bagus untuk rekreasi hanya di Pantai Sindangkerta. Kalau di Pantai Pamayangsari tidak ada tempat untuk rekreasi karena itu khusus tempat pelelangan ikan. Nah, ini dia Pantai Pamayangsari. Alhamdulillah Mamang sudah sampai di Pantai Pamayangsari. Kita coba belok sedikit. Rencana Mamang mau buka di sini, buka puasa, karena kebetulan masih keadaan Ramadan. Kita mau buka puasa. Nah, ini dia Pantai Pamayangsari. Tuh, dermaga. Jadi tempat pelelangan ikan ya di sini tempatnya. Tuh, banyak perahu-perahu kalau di sini. Indah banget, coy. Indah banget. Dan pemandangannya tuh banyak perahu-perahu. Ini bersandar kalau sore-sore, nggak ada yang laut, biasanya pagi-pagi aktivitasnya. Enak banget.
segar banget. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pantai Pamayang Sari. Ini tempat pelelangan ikan Pamayang Sari. Oh, bagaimana guys? Ya, paling itu aja video Iki Wiki kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, Iki Wiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Wiki, mantap.